Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari Raya Kenaikan Tuhan kita rayakan dalam suasana sukacita sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? 32 tahun menunggu apa? Wah, juara SEA Games. Semoga ini membawa kenaikan juga untuk bangsa ini, kenaikan juga untuk kita pribadi-pribadi yang beriman kepada Tuhan. Hari Raya Kenaikan Tuhan ini dirayakan setelah 40 hari kebangkitan Tuhan. Dan dalam peristiwa Yesus terangkat ke surga di hadapan para murid di Bukit Zaitun itu, Tuhan memberikan perintah terakhir. Kalau ibu bapak mungkin ingat kata-kata terakhir, entah itu eyang, entah itu bapak kita, ibu kita, akan dipegang dan diupayakan, diperjuangkan pesan kata-kata terakhir itu sejauh mungkin bisa terlaksana. Dan semoga perintah terakhir ini juga ingin kita pegang, kita upayakan, kita perjuangkan agar terlaksana. Dan perintah terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah ini: "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah ke seluruh dunia." Nah ini, menjadi orang Katolik yang pertama, pergilah ke seluruh dunia. Wartakanlah Injil,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ada 3 unsur pokok pesan terakhir ini. Yang pertama, pergilah ke seluruh dunia. Menjadi pengikut Tuhan, orang Katolik hidupnya harus seimbang. Semoga sungguh kita mau merenungkan apakah hidup kita seimbang, tidak egois. Hidup yang dibagi. Ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk sesama. Ada waktu untuk lingkungan. Ada waktu untuk masyarakat. Ada waktu. Mari kita merenungkan jati diri kita ini. Karena cukup banyak yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang Katolik hadir di tengah-tengah masyarakatnya, bertetangga. Maka ada ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah aku sebagai pribadi Katolik ini, hidupku kubagi, waktuku kubagi, sehingga hidupku seimbang. Aku benar-benar hadir dan hidup di tengah-tengah masyarakat, lingkungan. Dan kehadiranku ini membawa kebaikan. Maka yang kedua, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, wartakanlah Injil. Bagaimana pribadi Katolik itu sungguh berbeda dengan kehadirannya membawa kabar gembira. Kira-kira selama ini ketika aku hadir di lingkungan, hadir di masyarakat, sikapku, kata-kataku, apakah membawa sukacita? Paling tidak berpikir, kalau aku mengatakan seperti ini, orang di sekitarku itu senang, bahagia, atau malah tersinggung, atau malah terluka. Kalau aku mengatakan seperti ini, akan ada solusi atau malah makin ruwet. Kalau aku berpendapat seperti ini membawa terang, membawa solusi, atau malah menambah bundet. Maka ada yang mengatakan, semoga tidak di antara kita. Kalau ada si A itu, wah, jadi ruwet, troublemaker. Ada ungkapan Jawa yang sangat mewakili ciri khas pribadi yang tidak membawa Injil. Metani salae lian.
gaweane, pekerjaannya mencari salah, mencari yang keliru. Namun ketika ada yang baik, ada yang berprestasi, iri. Tidak diungkapkan, malah dicari jeleknya. Nah, kira-kira kehadiran kita itu semoga membawa Injil, kalau bahasa Tuhan, menjadi garam, menjadi terang. Dan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, dulu sempat sangat viral ungkapan orang Katolik itu beda. Orang Katolik itu punya nilai plus. Nah, kalau dulu sempat viral seperti itu, lalu kemudian di RT RW, lalu kebanyakan yang menjadi bendahara adalah orang Katolik. Karena beda, karena punya nilai plus. Nah, mari kita bertanya, apa bedanya aku dengan orang lain yang tidak beragama Katolik? Apa nilai plusku sebagai orang Katolik? Semoga ada jawabannya. Apa bedanya? Aku ini Katolik yang hadir di masyarakat dengan yang lainnya. Apa bedanya? Ono bedanya enggak? Apa nilai plusku sebagai pribadi Katolik? Semoga tidak ada ungkapan, loh, jebule Katolik toh, lah kok kaya ngono? Semoga ungkapan yang ada, oh pantes lah wong Katolik, mulane makanya baik. Nah, semoga ini menjadi renungan kita, di mana kita menerima perintah terakhir. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sehingga kekatolikan kita bukan hanya ritus, bukan hanya ritual, namun sungguh aktual, dirasakan, nampak, berdampak untuk orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Karena memang orang Katolik beda. Orang Katolik punya nilai plus. Dan semoga itu masih viral dalam kehadiran kita. Sehingga semakin banyak yang mengungkapkan, oh pantas karena dia Katolik. Dan semoga ini membawa semangat kita sebagai Gereja Maria Bunda Allah Paroki Baru. Semoga kehadiranku sebagai Bapak Katolik, Ibu Katolik, anak Katolik, orang muda Katolik, eyang Katolik, sungguh mewarnai, menjadi garam dan terang. Dan tentulah garam itu tidak banyak, namun mengasinkan. Namun kalau tidak ada, dicari. Nah, apakah kehadiranku ketika aku hadir, lalu mungkin aku pamit, aku izin tidak hadir, digoleki, atau malah pada tepuk tangan, Bapak kae izin,
malahane alhamdulillah. Atau ketika kita izin, ketika kita pamit, ketika kita tidak datang, dicari. Karena kita sedikit, tidak banyak, namun berasa. Namun sungguh-sungguh menggarami. Nah, semoga sungguh kita dimampukan, di mana kita setelah ini kita novena Roh Kudus, namun karena romonya hanya satu, lalu ada acara kumis kura, maka tidak bisa untuk novena 9 kali di gereja, hanya di misa pagi. Monggo bisa mendoakan novena penantian Roh Kudus dan nanti dirayakan di Hari Raya Pentakosta. Semoga perintah terakhir dan dengan kelengkapan Roh Kudus kita semua bisa hadir seperti apa yang menjadi perintah terakhir Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.